Adrian Stuk, seorang sarjana Belanda, menemukan rekahan yang mengeluarkan cairan kehitaman. Cairan yang ternyata merupakan emas hitam alias minyak bumi. Berbicara tentang kilang minyak, sama seperti saya, mungkin pemandangan seperti inilah yang akan langsung terbersit di benak kita. Mesin-mesin besar dengan teknologi tinggi. Tapi di Jawa Timur, kilang minyaknya punya cerita yang sedikit berbeda. Tepatnya di kawasan Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terhampar di sekitar 18 km arah utara kota minyak Cepu. Butuh sedikit mendaki dan mendaki sedikit lagi untuk sampai ke lokasi. Lalu ini dia wajah berbeda dari megahnya bisnis minyak di negara kita. Siang dan malam, panas dan hujan, mesin-mesin sederhana ini tak henti menderu. Turun, mengambil dan mengantarkan minyak bumi ke atas permukaan. Cerita kilang minyak di sini sudah bermula sejak zaman Belanda. Akhir abad ke-18 tepatnya. Adrian Stuk, seorang sarjana Belanda, menemukan rekahan yang mengeluarkan cairan kehitaman. Cairan yang ternyata merupakan emas hitam alias minyak bumi. Sejak itulah kawasan Wonocolo berkembang menjadi daerah penambangan minyak bumi. Hingga kini, dengan memanfaatkan sumur-sumur peninggalan Belanda, hampir semua warga Wonocolo mendulang uang dengan membangun dan bekerja di kilang. Sekarang aku kenalin sama salah satu yang udah kerja di sini udah puluhan tahun, bahkan dari kecil bahkan Mbah yang satu ini juga ikut dalam proses pencarian sampai menemukan sumur yang ada di sini. Namanya Mbah Slamet. Karena tenaganya tak lagi sekekar raga, Mbah Slamet kini hanya kebagian peran sebagai penyogrok. Tugasnya mendorong timba logam dengan sebatang kayu, lalu mengarahkannya kembali ke dalam lubang. Lama Mbah kalau pas nyari itu? Lama, paling enggak 2 tahun. Waduh. Enggak ya? Timba yang disogrok oleh Simbah terikat pada seutas seling atau kawat baja panjang. Mekanisme timba sederhana dengan pengerek mesin diesel tua. Ya, seperti inilah cara kerja kilang antik milik warga Wonocolo. Anak katrol alias timba pipa logam sepanjang sekitar 2 meter diluncurkan menembus bumi. Jalurnya berupa lubang bercasing baja sedalam tak kurang 300 meter. Kemudian timba berisi campuran minyak, air, lumpur, dan beragam mineral lain ditarik kembali ke atas. Lain ladang, lain belalang, lain kilang, lain pula cara kerjanya. Kalau tadi di sumur Mbah Slamet katrolnya bermesin diesel, di sumur yang ini dia penggeraknya. Warga pendulang minyak membeli bangkai truk seharga 5 sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian mereka menyulapnya menjadi mesin penarik katrol. Dijamin nggak perlu surat izin mengemudi untuk mengendarai mesin. Si merah akan bekerja di siang hari. Malam nanti giliran si coklat yang bertugas. Sip-sipan gitulah istilahnya. Nah, ini dia satu lagi cara untuk narik timbanya dari bawah sana, yaitu pakai kekuatan otot alias Berbelok-belok. bukan ya Pak ya? Ya. Bantuin. Tangan menggenggam erat di sisi dalam tuan. Kaki melangkah seirama dan dikerjakan dengan hati gembira supaya beban berat lebih ringan terasa. Untuk ngisi satu drum itu
minimal 10 kali narik kayak gini. Padahal setiap hari itu setidaknya 10 drum harus diisi. Ya Pak? Kenapa Pak? Berarti minimal 100 kali turun naik menarik seling sepanjang tak kurang 300 meter. Kenapa nggak menggunakan mesin saja ya seperti yang lainnya? Karena kapasitasnya memang tak begitu besar, dalam 1 minggu sumur tarik hanya 2 kali beroperasi.